Jalan-jalan bersama teman ke kota membeli jamu. Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saya Pastor Petrus Suharjono SY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-15, Selasa 15 Juli 2025. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, lansia, sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan masih mencari pekerjaan dan mencari teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif dan giat, tekun, ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan juga saya mengaturkan selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Bonaventura, terutama untuk Kombas Santo Bonaventura yang ada di lingkup wilayah paroki Santo Petrus Karangsenang. Semoga berkat doa dan teladan Santo Bonaventura kita akan semakin tekun mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan rahmat-Nya, supaya kita senantiasa diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan semoga Kombas Bonaventura semakin kompak, semakin solid, dan semakin memiliki semangat kerjasama dan juga iman yang tangguh. Dan kiranya bahwa peringatan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua, kepada para murid-Nya, dan juga kota-kota yang dikecam oleh-Nya, diantaranya adalah Korazim, Betsaida, bahwa mereka mengapa tidak mau bertobat. Kiranya ini juga menjadi inspirasi pembelajaran untuk kita, supaya kita senantiasa berani untuk bertobat, berubah dari situasi negatif
beralih kepada situasi yang positif. Dari segala sesuatu yang kurang benar menjadi benar. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi hidup yang lebih baik. Dari jalan yang di luar jalan Tuhan, kita masuk, kita bertobat, kita kembali ke jalan Tuhan. Dan kita senantiasa mengenakan pola pikir, paradigma, cara menilai, cara menyikapi yang dibuat oleh Yesus, yang dibuat oleh Tuhan. Seandainya Tuhan menghadapi situasi, menghadapi pribadi-pribadi, menghadapi dunia seperti yang kita hadapi. Semoga kita berani untuk membuka hati, membuka diri kita, menyelaraskan pola pikir kita, menyelaraskan pola penilaian kita, paradigma kita, pola hidup dan tindakan kita. Semoga sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, kita rajin dan tekun untuk introspeksi diri, memeriksa diri, bertekun dalam pemeriksaan batin, dan juga berani dan terbuka untuk menerima sakramen tobat, bertobat, berubah, dan menerima belas kasih Allah serta pengampunan Tuhan, supaya kita akhirnya juga merasakan indahnya pengampunan dari Allah, dan akhirnya kita berani untuk juga berbelas kasih dan mengampuni, membuka pintu maaf bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga hati kita dikuasai oleh belas kasih, hati kita diwarnai oleh pengampunan, hidup kita diwarnai oleh cinta kasih, bukan kebencian, bukan balas dendam, bukan iri hati, bukan hati yang negatif, tetapi selalu memiliki hati yang penuh kebaikan, memiliki pikiran yang positif, dan senantiasa memupuk semangat belas kasih dan pengampunan, seperti Allah sendiri yang senantiasa siap sedia untuk berbelas kasih dan mengampuni siapapun. Tetapi semoga selain kita berani untuk bertobat, berani berubah, berani untuk memperbaiki diri, kita juga berani dan siap untuk menerima pengampunan Allah, dan akhirnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menampakkan belas kasih Allah, menampakkan kerahiman Tuhan, menampakkan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga hidup kita diwarnai dengan semangat pertobatan dan juga semangat pengampunan dan belas kasih Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.